حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat dalam hidayah iman Islam kita, juga nikmat kesehatan, nikmat rizki, dan semua karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Lihat Bapak Ibu sekalian, betapa indahnya dalam hidayah Allah. Kita bersama di sini melaksanakan kewajiban salat maghrib kita, sejenak mengkaji agama Allah, ajaran Islam, teratur hidup orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap bisa mendapatkan yang diinginkan, yang dibutuhkan sebagai seorang manusia, bisa tetap menikmati makanan, menikmati minuman yang halal, berkeluarga. Dia tetap bisa merasakan, menikmati apa yang dibutuhkan sebagai seorang manusia, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hidupnya penuh dengan keteraturan. Waktunya sholat dia sholat, ngaji dia ngaji, ada ketenangan dalam hidupnya, hari-harinya. Itulah kalau orang mengikuti jalan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau dia menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia larut dalam khamr, judi, zina, menipu dan sebagainya. Dia larut dalam semua itu, menjauh dari Allah. Tak ada ketenangan, tak ada keteraturan dalam hidupnya. Bahkan yang dia nikmati itu sejatinya tak nikmat sebenarnya, tetapi ada ancaman-ancaman yang ia rasakan. Yang gemar berzina, ada ancaman penyakit luar biasa. Yang gemar minum minuman keras juga mengancam kesehatannya, bisa kecelakaan di perjalanan dan seterusnya. Perjudian, dia akan bertemu dengan musuh-musuhnya, tak tenang hidupnya.
maka teruslah istiqamah di jalan Allah. Ada keteraturan, ada ketenangan, tapi tetap bisa menikmati hidup ini, menikmati keberkahan hidup ini, tetapi dengan cara yang teratur. Dia melampiaskan syahwatnya kepada yang halal, ada ketenangan dan seterusnya. Maka inilah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, indahnya orang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus terus berupaya mengupayakan itu agar berkah kehidupan dunia sampai akhirat kita. Kali ini kita akan membahas tentang menghormati ahli Al-Quran dan larangan merendahkannya. Ini dibuat satu bab khusus oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan ini, ya, tentang adab-adab penghafal Quran, adab-adab orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Di bab 3 ada pembahasan tentang ini, keharusan memuliakan ahli Al-Quran dan larangan menyakiti mereka, merendahkan mereka. Pertama, dicantumkan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj, surat 22, ayat yang ke-30, juga ayat yang ke-32. Kalau dalam kitabnya ayat ke-32 dulu yang dicantumkan oleh Imam Nawawi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hatinya. Kemudian ayat ke-30-nya, mundur sedikit, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya, di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini kita diperintah untuk mengagungkan, memuliakan, menghormati syiar-syiar Allah. Hal-hal yang menunjukkan kemahabesaran Allah, syiar-syiar agama. Kita diperintah untuk juga memuliakannya, mengagungkannya. Kalau dalam ayat ini, karena ini ada di surat Al-Hajj, kalau kita baca secara utuh rangkaian ayatnya dan tafsirnya, maka yang dimaksud di sini contohnya adalah syiar-syiar dalam pelaksanaan ibadah haji dan penyembelihan kurban. Maka dalam ayat lain, misalkan dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, di awal ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syahrul haram, melanggar kemuliaan bulan haram, walal hadya walal qalaid, dan seterusnya. Tak boleh mengganggu-ganggu binatang yang sudah akan dikurbankan, akan disembelih untuk Allah. Bahkan binatang kurban saja dijaga, karena dia merupakan syiar ibadah kita kepada Allah. Tak boleh diambil dulu, misalkan bulunya, kalau dia sudah ditetapkan sebagai hewan kurban,
sudah dia dijaga. Karena ini terkait dengan syiar ibadah. Kalau hewan saja dijaga, begitu pula syiar-syiar lainnya dalam ibadah haji, maka juga termasuk dalam hal ini menghormati ahli-ahli Al-Quran. Sebab orang yang dekat dengan Al-Quran, penghafal Quran, ya, guru-guru Al-Quran kita, itu adalah yang disebut oleh Allah sebagai barisannya Allah. Istilahnya ketika Allah berfirman misalkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Kalimat kami di sini padahal Allah Maha Esa, tapi Allah menyebut kami. Ada beberapa makna. Pertama, untuk menunjukkan keagungan Allah. Yang kedua, kata para ulama tafsir, ketika Allah menyebut kami padahal Allah Maha Esa, itu maknanya dalam perkara itu Allah melibatkan pihak lain. Allah kuasa dengan sendirinya, tapi Allah ingin melibatkan pihak lain. Maka siapa yang dilibatkan dalam menurunkan Al-Quran? Siapa yang dilibatkan dalam menjaga Al-Quran? Kok Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami menurunkan Quran, kami akan menjaga Quran. Yang dilibatkan kalau dalam menurunkan Quran tentu para malaikat Allah yang membawa dari Lauhul Mahfuz, tempat penyimpanan Quran, sampai ke langit dunia Baitul Izzah. Siapa lagi yang dilibatkan? Tentu malaikat yang utama, malaikat Jibril alaihi salam, yang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Tentu Nabi sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama, guru-guru Quran. Itulah yang disebut Allah dengan inna, sesungguhnya kami ini melibatkan pihak lain, barisan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita juga berupaya untuk menghafalnya, mengkajinya, agar termasuk barisan Allah yang menjaga kemurnian Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ayatnya mengatakan hendaknya kita memuliakan syiar-syiar Allah, maka di sana ada ahli-ahli Al-Quran, para penghafal Quran, santri-santri yang menekuni Al-Quran, guru-guru Al-Quran, termasuk kita semua, mudah-mudahan termasuk di dalamnya, yang gemar, yang senang dengan Al-Quran. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab ini, yang kita hormati mereka yang dekat dengan Quran, memuliakan Quran, itulah bagian dari memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Pak, ukurannya, sebagaimana kita tahu, kemuliaan itu ukurannya kalau menurut Allah adalah iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang menjadi standar utamanya. Kalau mencarikan anak kita menantu, anak kita suami atau istri, maka agama itu yang menjadi pertimbangan utama. Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Itu ukurannya. Maka siapapun yang masih memandang kemuliaan itu dari harta, oh kalau hartanya banyak mulia, kalau miskin dihina. Yang masih memandang kemuliaan itu dari pekerjaan, kalau pekerjaannya ini diagungkan, pekerjaannya itu dianggap rendahan. Siapa saja yang masih menganggap kemuliaan dari semua itu, dia telah berani menantang standar kemuliaan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan kemuliaan itu karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum.
Lalu dia katakan tidak, kemuliaan itu karena mobilnya, kemuliaan itu karena pangkat jabatannya, pekerjaannya, status ekonominya. Dia berarti berani membuat standar kemuliaan yang menentang standar kemuliaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti tak boleh menghormati atau membedakan penghormatan sebagaimana yang pernah kita bahas, Pak. Membedakan penghormatan sesuai dengan makomnya dalam Islam dibolehkan. Yang tak boleh itu menghinakan. Mungkin berbeda penghormatannya antara seorang tokoh dengan masyarakat biasa. Penghormatan berbeda, tak ada masalah. Tapi jangan yang tokoh dihormati, yang masyarakat biasa dihina. Itu yang tak boleh. Tapi berbeda dalam penghormatan, itulah bagian dari adab. Maka nanti dikutip hadisnya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini juga, an nunazzilan nasa manazilahum. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memposisikan orang sesuai dengan kedudukannya. Jadi membedakan penghormatan boleh. Yang tak boleh adalah menghinakan yang lainnya. Tapi kehormatan yang paling utama, penghormatan yang paling utama adalah yang terkait dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya, tapi orang kaya yang gemar berinfak, senang dalam perjuangan di jalan Allah, itulah yang paling utama. Karena ukurannya bukan sekedar kayanya, tapi takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang tokoh, tapi tokoh yang sya'air Allah, bagian dari menyemarakkan syiar-syiar Allah. Dia kebijakan-kebijakannya sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan seterusnya. Jadi intinya di sini Imam Nawawi mengajak kita, boleh orang itu membedakan penghormatan sesuai posisinya, yang tak boleh adalah menghinakan yang lainnya. Sama-sama dihormati, tapi penghormatannya berbeda, boleh. Tapi yang paling utama untuk diberikan penghormatan yang lebih, itu adalah yang terkait dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, para guru ngaji dan seterusnya. Lalu disebutkan juga dalam kitab ini firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 88, wakhfid janahaka lil mu'minin, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Jadi kita memuliakan orang beriman, bersikap rendah hati, lemah lembut kepada mereka karena imannya tadi. Ayat yang lain Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi tak boleh menyakiti, menghinakan orang mukmin, karena keimanannya itulah wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dalam ayat lain, engkau itu mulia kalau engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis saya tuntaskan dulu sebelum nanti kita bahas sisi-sisi yang lain. Inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk dalam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ikramu dzisyaibatil muslim, menghormati seorang muslim yang sudah tua. Jadi kita diperintah Allah menghormati yang sesepuh.
Orang muslim yang lebih tua dihormati. Itu termasuk kita mengagungkan Allah kalau kita menghormati orang yang lebih tua. Wa hamilil Quran, dan menghormati orang yang dekat dengan Quran, penghafal Quran, guru-guru Al-Quran. Ghairal ghali fihi, ya, wal jafi anhu, tanpa terlalu berlebihan, tak boleh terlalu berlebihan, tapi juga tidak meremehkannya. Jadi kalau menganggapnya biasa tak boleh, meremehkan apalagi, muliakan, tapi tak boleh berlebihan. Ya, tak boleh misalkan berlebih-lebihan lah sampai mengkultuskan dan sebagainya, tidak. Wa ikramu dzis sultanil muqsit, dan termasuk dalam pengagungan kepada Allah adalah memuliakan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, maka kita diperintah untuk menghormatinya, memuliakannya. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian rahimakumullah dari sisi-sisi yang lainnya? Tadi Allah menyebut dalam ayatnya untuk kita mengagungkan syiar-syiar Allah, ajaran agama atau hal-hal yang terkait dengan agama. Macam-macam, bisa yang termasuk kategori wajib, syiar-syiar Allah itu seperti puasa, sholat, zakat, haji, kita muliakan. Kita tidak boleh menjadikannya bahan merendahkannya. Bisa juga dalam kategori yang sunnah, mungkin amalan-amalan sunnah. Ada yang ingin berjenggot, tak boleh dihinakan. Bisa juga dalam hal-hal yang terkait akhlak Islam, keluhuran dalam Islam, itu harus dimuliakan. Syiar-syiar agama itu dijaga, dimuliakan. Ada yang bertanya Pak ke saya, karena ini pas momennya, yang sedang heboh kan sekarang ini, ada kebijakan ya dari Menkominfo yang ini awalnya adalah usulan dari Kementerian Agama agar malam ini nih Pak, azan di televisi, apakah maghribnya itu hendaknya tak ditayangkan seperti biasa, cukup diberi running text saja, bahwa misalkan saatnya azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kenapa? Karena sedang ada siaran langsung kegiatan dari agama lain. Apakah ini termasuk tak mengagungkan syiar-syiar Allah? Karena azan itu syiar agama, dia ajarkan untuk sholat. Maka beragam Pak tanggapan ulama, beragam tanggapan kaum muslimin. Saya pribadi Pak dalam masalah ini, sebenarnya ini lebih kepada teknis. Maksudnya kan kebijakannya hanya tidak menyiarkan secara langsung. Artinya ini masih bisa kita fahami sebagai sebuah teknis saja. Kenapa? Kecuali kalau yang dilarang itu azan di masjid-masjid Pak. Tak boleh azan di masjid-masjid dulu. Tentulah kita memprotes. Tapi ini larangannya di televisi pada jam itu. Artinya televisi tak azan pun kan masjid-masjid sekitar tetap azan. Jadi ini teknis saja. Hendaknya kita tak perlu terlalu reaktif, karena ini masalah yang sifatnya teknis. Walaupun kalau boleh kita usulkan, yang terbaik harusnya tetap ditampilkan. Justru disitulah nilai toleransi yang luar biasa. Sekarang ini sudah canggih Pak televisi,
bisa dijadikan dua nanti layarnya itu. Kadang-kadang di zoom out dulu. Jadi yang sebelah sini kegiatan agama lain karena sedang datang pimpinannya, ya, pimpinan dunianya, yang di sini tetap azan. Itu lebih indah. Justru itulah syiar toleransinya, bahwa ternyata yang satu tetap melaksanakan acara, diliput silahkan, yang satu tetap mengumandangkan azan. Itu tentu yang lebih bagus, yang lebih baik. Toleransi itu tidak menghilangkan salah satunya, tapi memunculkan dua-duanya bersamaan. Itu justru menggambarkan indahnya toleransi. Tapi kalaupun tak begitu, untuk kasus ini saya memandang teknis saja. Karena itu juga dari MUI, dari ormas-ormas Islam tak terlalu bereaksi. Kenapa? Karena yang dilarang atau bukan dilarang, istilahnya kebijakan ini untuk penayangan televisi saja. Adapun masjid-masjid adzan, kecuali kalau Masjid Al-Falah dilarang adzan baru kita protes. Ini kan hanya soal penayangan di televisi saja. Tapi Pak, kalau yang lalu itu, yang terkait syiar Allah juga, itu kita mengecam keras. Apa itu? Tentang larangan paskibraka putri kita, anak-anak kita yang muslimah menggunakan jilbab. Ini bukan soal teknis ini. Karena kalau adzan tadi tak di televisi, di mana-mana kita masih bisa adzan. Tapi kalau terkait ini bukan soal teknis. Ini prinsip dalam agama, karena menutup aurat itu wajib. Berarti kalau ada yang melarang, berarti dia melanggar syiar-syiar agama yang diyakini. Karena itu kalau dalam bab yang sebelumnya tadi tentang jilbab, maka MUI bereaksi keras, mengecam keras, Muhammadiyah mengecam keras, Nahdlatul Ulama mengecam keras, sampai berkumpul ormas-ormas Islam menyatakan sikap, meminta bahkan untuk dicopot kepala badan yang menangani masalah itu. Tapi karena ini masalah prinsip dalam agama, ini soal syiar Allah yang merupakan kewajiban untuk menutup aurat. Ada yang beralasan Pak, mungkin sedikit saja Pak. Katanya misalkan ini dalam acara kenegaraan. Kalau di luar acara kenegaraan silakan, tapi kalau acara kenegaraan, pengukuhan paskibraka, pengibaran, penurunan bendera, maka kita pakailah tata cara bernegara. Kita tinggalkan dulu ritual-ritual agama. Ini keliru Pak. Kenapa? Sebab bangsa kita ini Pak, walaupun bukan negara agama, tapi bangsa kita ini juga bukan negara sekuler. Sekuler itu memisahkan agama dari negara. Sebagaimana di Prancis misalkan, di tempat-tempat umum tak boleh pakai simbol-simbol agama, tak boleh pakai jilbab, tak boleh pakai simbol agama lain pun tak boleh di tempat umum. Kita ini memang bukan negara agama, tapi bukan negara sekuler. Bukan pula negara liberal yang bebas, pokoknya tidak mengganggu ketertiban umum, silahkan. Kumpul kebo silahkan, pernikahan sesama jenis silahkan, itu liberal. Kita tidak liberal, kita tidak sekuler, negara kita tidak liberal, apalagi komunis, tidak. Walaupun memang bukan negara agama. Apa negara kita ini? Lihat pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tak bisa dipisahkan agama itu menjadi spirit, menjadi energi, menjadi ruh dalam berbangsa dan bernegara. Sejak dulu sampai kapanpun. Lihat Pak, kemerdekaan kita itu karena juga perjuangan para ulama. Ada resolusi jihad, fatwa jihad dari ulama, santri-santri turun, maka sekarang disebut dengan hari santri itu. Bung Tomo, karena kita di Surabaya,
itu kalau pidato menyemangati rakyatnya tidak hanya meneriakkan merdeka, tapi juga bertakbir. Lihat rekamannya banyak di YouTube. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Jadi memang negara kita ini walaupun bukan negara agama, tapi bukan negara sekuler, bukan negara liberal, bukan negara komunis. Negara kita ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila kita, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan Undang-Undang Dasar kita alinea ketiga itu mengatakan kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak bisa dipisahkan. Jangan sampai maaf Pak, kalau ada hal-hal tertentu di masyarakat, agama diminta bantuannya. Oh, banyak ternyata narkoba, tokoh agama diminta untuk memberikan pencerahan, karena dengan hukum saja tak cukup. Banyak perjudian, judi online, agama diminta, karena moral tetap penting. Tapi begitu urusan-urusan kenegaraan, seolah-olah agama dipinggirkan. Tidak. Kita ini negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Alasan lainnya Pak, kata mereka singkat saja, karena yang melarang berjilbab tadi ini, yang dulu itu Pak, padahal ini syiar Allah yang harus kita jaga. Alasannya katanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu tampangnya. Yaitu kalau satu tak pakai jilbab, maka yang lain tak pakai jilbab. Ini keliru besar memahami Bhinneka Tunggal Ika. Katanya Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tapi satu tampangnya dalam pengibaran bendera. Keliru. Kalau mau tahu makna Bhinneka Tunggal Ika, lihat peraturan pemerintah. Kalau tak salah nomor 66 tahun 1951, karena saya juga mengkaji masalah ini Pak. Apa Bhinneka Tunggal Ika itu? Disebutkan dalam penjelasan pasal 5, maksudnya Tunggal Ika itu adalah satu nusa bangsa Indonesia. Bukan satu seragamnya, tapi satu nusa bangsanya Indonesia. Soal seragam itu soal lain, nanti soal aturan. Tapi menggunakan dalil Bhinneka Tunggal Ika untuk seragam yang sama tanpa jilbab keliru. Sebab makna Tunggal Ika di situ satu nusa bangsa Indonesia. Selama satu bangsanya, satu negaranya, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Bukan soal seragamnya. Seragam nanti soal aturan yang lain. Ibaratnya kira-kira begini Pak, ini pendalilan yang salah. Dalilnya benar tapi pendalilannya salah. Kira-kira begini Pak contohnya. Ada orang semangat mau Jumatan di kantornya. Ini kalau dalam Islam contohnya. Ayo berangkat Rek ke masjid Rek. Kita berangkat ini dapat onta pahalanya kalau bersegera. Apa kata temannya yang santai-santai di kantor? Sek tarek katanya. Sabar dhisik. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan terburu-buru. Lihat temannya terburu berangkat ingin bersegera, padahal semangat. Apa kata dia? Jangan terburu-buru. Terburu-buru itu perbuatan setan. Oh, tambah ngawur ini Pak. Padahal dia setannya itu. Jadi tak tepat pendalilannya. Pendalilannya jangan ke Bhinneka Tunggal Ika terlalu jauh. Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya satu Indonesia, bukan satu seragam. Nah, urusan seragam itu dalilnya pakai aturan. Ternyata aturannya adalah surat edaran dari kepala badan yang bersangkutan. Yang itu ternyata ketika dilihat bertentangan dengan aturan di lembaga badan itu sendiri. Jadi kepala yang sedang menjabat membuat aturan yang bertentangan dengan aturan resmi lembaganya. Ditarik semakin ke atas, bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 yang negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan agamanya masing-masing. Tarik ke atas lagi, bertentangan dengan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka ini aturan itu dalam konteks hukum kita tak boleh aturan yang di bawah
bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Jadi tak boleh ini Pak, karena kita ini bukan negara sekuler, bukan negara liberal, bukan negara komunis, walaupun bukan negara agama, tetapi dia negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka ini Pak, syiar-syiar Allah itu harus terus kita jaga dalam negeri kita yang kita cintai ini, sebagaimana firman Allah tadi, wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu adalah cerminan dari ketakwaan dari dalam hatinya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena mungkin waktunya sudah 33. Saya kira cukup. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan semangat untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.